Shalom, selamat pagi anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Hari ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sambil bertepuk tangan ya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami hanya bagi Engkau. Tuhan, Engkau hadir memberkati ibadah kami, sehingga setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati juga Ibu Lisna yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Hanya jadi, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan pujian Big or Small. Berkarya bagi kemuliaan
Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melingkupi kami, melindungi kami, memelihara kami. Dan hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami memahami, mengerti, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya anak-anak yang dikasihi Tuhan dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihani mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, cerita tentang Yunus adalah cerita yang sering kita dengar, di mana Yunus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk diperhadapkan dengan suatu hal yang sangat menyulitkan dalam kehidupannya, di mana Yunus ini merasa bahwa dia tidak ada lagi harapan untuk hidup karena saat itu dia ada di dalam perut ikan. Nah, kita melihat bahwa dari cerita hari ini, Ibu Lisna mau bahwa kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Tidak Pernah Menyerah. Tidak pernah menyerah. Nah, kita lihat bahwa dalam mengiringi akan Tuhan, tidak selamanya jalan kita itu mulus, ya. Ada terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Tidak selamanya jalan kita itu lurus saja, ada saja halangan-halangannya. Namun bagaimana kita mau melewati semua halangan-halangan itu, semua masalah-masalah itu, tentu kita mau hanya berharap kepada Tuhan. Nah, kita lihat bahwa hal ini lah yang dialami oleh Yunus. Dia mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidupnya. Masa-masa yang paling kelam dalam hidupnya, di mana dia berada di dalam perut ikan, yang secara akal kita dapat memikirkan bahwa tentu tidak ada harapan lagi untuk dia hidup, ya. Tentu yang ada di dalam pikirannya bahwa bayang-bayang maut, ya, dia akan mati, mungkin dia akan meninggal gitu, ya. Dia pasti yang di dalam pikirannya hal seperti itu. Namun kita lihat bahwa ternyata ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan itu di tengah ketidak ada harapannya lagi, akhirnya dia teringat, ya. Dia teringat kepada Tuhan. Di mana setelah dia mengingat akan Tuhan, itu yang membuat dia kuat kembali. Itu yang menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Sebab ia tahu bahwa
satu-satunya yang bisa menolong dia ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan ini. Di tengah-tengah dia tidak ada lagi pengharapan untuk hidup, dia ingat kepada Tuhan dan dia tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Nah, maka di dalam ayat kedua di situ dia katakan bahwa dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Kita lihat bahwa Yunus ini merasa bahwa dia ada di tengah-tengah orang mati. Dia berteriak kepada Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan karena dia percaya hanya Tuhan yang sanggup menolong dia. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat cerita Yunus ini, tentu tidak ada harapan untuk dia hidup. Tidak ada harapan dan tidak ada yang dia pikirkan bahwa selesailah hidupnya sampai di sini. Tetapi ketika dia ingat Tuhan, dia kembali kuat. Dia memiliki iman bahwa Tuhan sanggup menolong dia. Dan itu yang membuat dia semangat kembali. Nah, seringkali dalam hidup kita, ketika kita ditimpa sesuatu yang buruk, ketika kita ditimpa sesuatu yang sulit, dengan penuh kepanikan, ya, kadang kita saking paniknya, kita berusaha mengatasi masalah-masalah itu dengan akal kita, dengan kemampuan kita sendiri. Jadi ketika kita ditimpa hal-hal yang menyulitkan, di saat kita mungkin tidak ada pengharapan atau kita mulai merasa aduh aku sudah tidak sanggup, maka di situ kita akan panik. Oh, aku harus cari bagaimana? Aku harus cari cara. Dengan kemampuan kita sendiri kita mau berusaha mencari jalan keluar. Nah, tentu itu bisa gagal, ya. Usaha-usaha kita itu bisa gagal. Atau kita juga berpikir ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, sebuah masalah, kita berpikir bahwa oh, ada orang yang bisa menolong saya. Kita akan berpikir manusia lain bisa menolong kita. Manusia lain bisa memberikan jalan keluar kepada kita. Terkadang hasilnya juga mungkin bisa mengecewakan. Karena memang berharap kepada manusia itu pasti bisa mengecewakan. Karena apa? Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Nah, jalan terbaik adalah kita harus lari kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Yunus ini. Dia datang kepada Tuhan di tengah keletihannya, kelesuhannya, di tengah dia tidak memiliki pengharapan lagi. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita lihat Tuhan menolongnya. Nah, terkadang ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan kesulitan, kita terlalu banyak mengeluh. Kita mengeluh, ya. Dikit-dikit kita mengeluh, kita menyalahkan si A, kita menyalahkan itu, dan terkadang kita pun menyalahkan Tuhan. Nah, katanya Tuhan itu baik, tetapi Dia tidak menolong. Ingat, kita lihat Yunus bahwa dia tidak mengeluh kepada Tuhan. Sebaliknya, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lihat pada ayat yang ke-9 tadi, ya. Dia berkata di ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kudasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nah, ini yang dapat kita lihat dari Yunus, bahwa dia tidak mengeluh ketika dia diperhadapkan dengan kesulitan atau di saat dia berada dalam situasi yang tidak ada harapan lagi. Tapi dia tidak mengeluh, tetapi dia bersyukur kepada Tuhan yang adalah keselamatannya. Maka dengan mengucap syukur, kita tentu lihat bahwa ketika kita mengucap syukur dalam situasi apapun, itu akan memberi kita semangat. Itu akan memberikan kita semangat untuk pulih kembali dari situasi yang kita hadapi. Karena apa? Iman kita yang tadi sudah lemah akan kembali bangkit. Karena apa?
Karena kita ada semangat, kita bersyukur bahwa apapun situasi yang kuhadapi ini, Tuhan ada bersamaku. Nah, itu akan membangkitkan iman kita kembali, itu akan memberikan semangat kepada kita, dan kita bisa pulih dari semua yang kita hadapi. Nah, kita lihat bahwa ketika iman itu telah bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan, ya. Ketika iman itu bangkit, disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena musuh yang paling ampuh untuk memadamkan kuasa Tuhan adalah iman kita yang sudah padam, ya, semangat kita yang tidak ada lagi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu guru yang dikasih Tuhan, sekalipun kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada dalam hal-hal yang mungkin kita tidak sanggup hadapi, ingatlah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Maka di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Di tengah-tengah situasi yang Yunus tahu bahwa dia tidak memiliki pengharapan lagi, namun ketika dia datang berteriak minta tolong kepada Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan menolong Yunus. Dia berfirman kepada ikan itu supaya ikan itu memuntahkan Yunus ke darat, dan kita lihat bagaimana Yunus boleh selamat dari peristiwa yang sangat mengerikan dalam hidupnya. Nah, melalui firman Tuhan hari ini, di cerita tentang Yunus ini, kita mau belajar bahwa ketika kita menghadapi situasi atau menghadapi masalah dalam hidup kita, jangan pernah menyerah. Ingat bahwa berserulah kepada Tuhan, Dia mau menolong kita. Di dalam Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 50 ayat 15, di situ dikatakan bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari senantiasa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di tengah kesesakan-kesesakan yang kita hadapi dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Seperti yang dialami oleh Yunus. Yunus datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongan kepadanya. Dengan cara apapun Tuhan sanggup menolong kita semua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Yunus, di mana Yunus menghadapi situasi yang sangat sulit, di mana tidak ada pengharapan baginya. Namun dia teringat kepada Tuhan, dan dia datang memohon pertolongan dari Tuhan. Dan kami lihat bagaimana Tuhan menolongnya. Dan kami mau seperti Yunus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan kesulitan, dengan masalah, dan ketika kami diperhadapkan dengan situasi dunia yang sekarang ini kami hadapi, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berteriak minta tolong kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk diri kami, berdoa untuk keluarga kami, berdoa untuk teman-teman kami, berdoa untuk Bapak Ibu guru kami, berdoa untuk sekolah kami, berdoa untuk bangsa kami. Biarlah Tuhan pulihkan, dengarkan doa kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah iman kami senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh anak-anak kami, siswa-siswi kami dari kelas 1 sampai kelas 6. Mari Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, menyertai mereka dalam pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sekolah kami, sekolah Kristen Sunodia. Dan juga berdoa untuk pengurus yayasan yang ada. Berdoa untuk Bapak Ibu guru kami. Tuhan memberkati mereka semua. Dan memberkati orang tua kami Tuhan. Memberkati bangsa negara kami. Para pemimpin bangsa kami Tuhan memberkati. Tuhan lindungi kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau cepat pulihkan bangsa kami dari virus corona ini, sehingga kami boleh kembali
pulih kepada situasi kami yang dulu yang biasa kami lakukan, kegiatan sehari-hari kami boleh kembali normal seperti dulu. Kami berdoa dan menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah berdoa. Biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya anak-anak yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan tetap percaya kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.